Oke. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Ini lampu belum bisa dinyalain? Oke. Saya melihatnya menerawang soalnya jadinya. Oke, hari ini saya akan menyampaikan dari rangkaian tema gereja kita di beberapa bulan terakhir ini, beberapa minggu terakhir ini. Kalau Bapak Ibu Saudara semuanya menyadari kita banyak bahas tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana berjalan juga bersama dengan Roh Kudus, dancing with the Holy Spirit. Terus kalau yang minggu lalu kita ada belajar tentang how to be someone yang bisa menyerahkan kehidupan kita, total surrender, menyerahkan kehidupan kita secara penuh kepada Tuhan. Nah, kebetulan pada saat saya lagi merenungkan untuk apa yang mau saya bagikan hari ini, saya merenungkan gitu ya, kita nih udah di penghujung tahun, nggak berasa ya saudara. Udah di bulan Desember 2024, bentar lagi ganti tahun, usia bertambah gitu ya, menolak tua sebenarnya nih. Tapi waktu terus berjalan dan tahu-tahu sekarang udah di Desember 2024, perasaan baru belum lama, kita baru mulai di 2024, sekarang udah di akhir penghujung 2024. Dan saya merenungkan gitu ya, tahun ini season gereja kita adalah higher and greater. Saya juga merenungkan, seberapa Tuhan udah bawa saya ke dalam level yang baru, apakah saya udah benar-benar masuk di dalam season gereja ini 2024 ini higher and greater. Dan saya juga berharap Bapak Ibu juga mulai merenungkan gitu ya, kita udah di bulan Desember gitu ya, meskipun emang mungkin kalau baru mikir sekarang rada telat, tapi paling tidak daripada enggak sama sekali bolehlah kita coba renungkan gitu ya sama-sama. Nih 2024 kita udah ngalamin belum sih higher and greater ini low season yang memang Tuhan sudah bukakan lewat senior pastor di tempat ini gitu ya. Jangan sampai kita udah belum merasakan apa-apa, kita belum melewati higher and greater, ujung-ujungnya cuma bilang Pastor Leo bohong nih kayaknya nih. Gak ada nih higher and greater, mana nih yang ada saya lower and lower nih, bukan higher and greater gitu ya. Tapi justru ketika saya lagi merenungkan itu, saya teringat dengan bahwa kadang kita, kebanyakan dari kita atau mungkin saya juga secara pribadi gitu ya. Kadang mungkin punya kecenderungan ketika kita lagi berbicara soal berjalan bersama dengan Tuhan, kita pikir tuh cuman one time event. Kita cuman pikir itu cuman sekali jalan and then that's it. Sekali kita melewati satu musim, kita berhasil lewatin itu, terus habis itu ya udah lepas tangan deh, udah gak megang tangan Tuhan lagi, kita cuma bilang bye-bye Tuhan, thank you buat kemarin Kamsya, Kamsahamnida, bye-bye. Itu gak bisa kayak gitu saudara. Berjalan bersama dengan Tuhan, it's a long life journey. Ini adalah perjalanan yang non-stop. Dari sekarang sampai nanti Tuhan memanggil kita saudara. Gak ada yang cuman kayak kelar satu bye gitu. Kalau di istilah retail, bisnis retail bilangnya beli putus. Berjalan bersama dengan Tuhan itu consignment, konsinyasi saudara, gak ada habisnya. Sampai terakhir Tuhan memanggil kita. Dan karena kita mungkin beberapa dari kita mungkin atau mungkin kita tanpa sadar kita merasa bahwa berjalan bersama dengan Tuhan it's just a one time event. Nanti kalau ada masalah lagi baru kita cari Tuhan lagi. Nah itu yang bikin kita jadi pot-potan sebenarnya saudara. Karena kita tahu gitu ya, sama kayak seorang atlet. Atlet yang lari sprint, ya itu lari cuma sebentar and then that's it. Tapi kalau kita bicara perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita nih kayak lagi maraton saudara. Kita kayak lagi maraton. Dan kalau misalnya kita bicara tentang lari maraton, artinya ada sesuatu yang kita butuhkan. Apa? Endurance. Ketahanan. Sama dengan perjalanan kita bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, perjalanan yang panjang saudara. Gak ada habisnya, Tuhan akan terus bawa kita dari satu musim ke musim berikutnya, dari satu tingkat kepada tingkat berikutnya, itu non-stop. Dan untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhir, kita butuh yang namanya spiritual endurance. We need yang namanya spiritual endurance atau kalau bahasa Indonesianya mungkin kalau diterjemahkan adalah ketahanan rohani saudara. Sama seperti seorang atlet. Kalau misalnya kayak atlet maraton gitu ya, larinya mungkin cuma seharian aja. Tapi persiapannya saudara, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Atau mungkin atlet yang angkat beban berat gitu ya, weightlifting gitu. Dia kompetisinya cuman paling berapa menit saudara. Dihitung berapa menit dia bisa ngangkat beban tertentu tuh beberapa menit. Tapi untuk bisa ngangkat beban beberapa menit dengan postur yang tetap, postur yang benar, enggak bikin encok setelah dari kompetisi, itu butuh latihannya bertahun-tahun. Mereka harus build the muscle, mereka harus bangun ototnya.
Memastikan makannya juga bukan makan sembarangan, makannya protein. Karena kalau makannya yang lain, makannya gorengan, jadinya bukan otot, jadinya lemak saudara. Jadi kadang kita cuman ketika lagi mau menghadapi satu tantangan, ketika kita ada di dalam ring pertandingan, pas mau masuk baru nyari Tuhan. Pas mau masuk baru gelagapan nyari, aduh tangan Tuhan mana ya? Karena sebenarnya meskipun kita percaya bahwa Tuhan, kita menyadari keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita, bisa aja Tuhan tuh tetap kita anggurin loh saudara. Sama halnya kalau kayak kita sekarang punya gadget gitu ya. Ketika kita lagi ngobrol sama teman-teman kita di meja makan, bisa jadi teman-temannya dianggurin, kita fokusnya sama gadget. Fakta bahwa keberadaan teman kita ada di depan mata kita itu benar ada. Tapi belum tentu temannya diwarok. Bisa jadi dianggurin malah fokusnya sama gadget. Sama halnya, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita sih tahu ya, sadar bahwa Tuhan tuh ada bersama dengan kita. Tapi pertanyaannya, Tuhan kita anggurin atau kita jalan bareng sama Tuhan? Fakta bahwa dia ada bersama dengan kita sadar, betul kita percaya Tuhan ada sama kita. Tapi dalam keseharian kita, Tuhan tuh kita anggurin atau kita responi. Atau kita gandeng Tuhan, kita jalan bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya itu. Jadi ketika saya lagi merenungkan itu semua, dan menyadari bahwa ketika perjalanan bersama dengan Tuhan itu adalah perjalanan yang panjang dan kita butuh yang namanya endurance, spiritual endurance atau ketahanan kerohanian. Ada beberapa hal yang saya renungkan. Jadi ada 3 hal dalam perenungan saya yang perlu diperhatikan gitu ya. Untuk ketika kita dapat terus bertahan dan berjalan bersama Tuhan so that we can endure from one season to another season, from one level to another level. Dan ketika Tuhan bawa kita higher and greater, itu apa aja hal yang kita perlu perhatikan untuk kita dapat terus bertahan. Sesuai dengan judul khotbah saya hari ini, makanya saya beri judul Enduring Through the Seasons. Yang artinya adalah bagaimana kita bisa bertahan, terus bertahan dalam setiap musim kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Yang pertama, pastikan kita mengkonsumsi asupan nutrisi rohani yang tepat setiap hari. Jadi sama seperti seorang anak ya, kalau dianalogikan, seorang anak baru lahir, gak ada yang langsung tiba-tiba bisa jalan. Kalau baru lahir dari perut mamanya langsung tiba-tiba bisa jalan, kita juga bingung ini pakai ketok magic apa. Bisa tiba-tiba anaknya langsung bisa jalan gitu ya, ngeri saudara. Tapi memang ada proses yang harus dijalani. Gak ada yang namanya instan ketika kita bicara soal berjalan bersama dengan Tuhan. Seiring dengan pertumbuhan kita, seperti itu juga perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Jadi sama seperti seorang anak. Jadi kalau anak buat bapak ibu yang memang mungkin udah punya anak gitu ya. Ketika kita waktu anaknya baru bayi, baru lahir, itu pasti akan lebih sering dicek ke dokter anak, dokter spesialis anak. Nanti akan dilihat perkembangannya, ada kurvanya, ada kurva rata-rata, kurva di bawah rata-rata, ada kurva yang di atas rata-rata. Dan nanti semua akan dilihat itu pertumbuhannya. Supaya apa? Supaya nggak delay kan development dari anaknya itu. Jangan sampai kita juga, karena kita nggak make sure dengan nutrisi rohani yang kita konsumsi, karena kita nggak dengan setia, nggak dengan jelas gitu ya, kita mau mengkonsumsi makanan yang tepat setiap hari. Yang ada nanti sama ada istilahnya kalau di dalam pertumbuhan anak itu adalah yang namanya stunting saudara. Jadi jangan sampai karena kelalaian kita nggak memberikan asupan nutrisi rohani yang tepat setiap hari di dalam kehidupan kerohanian kita. Muncullah stunting rohani saudara. Mau jalan, anak itu mau jalan itu kan ada pertumbuhannya ya. Seiring dengan pertumbuhan anak ketika dia diberikan nutrisi yang tepat, dia makan yang tepat, dia bisa bertumbuh. One day dari merangkak, dia bisa ngerembet, dia bisa jalan. Itu semua ada prosesnya. Tapi yang pasti harus dipastikan adalah anak itu diberikan nutrisi yang terbaik. Supaya dia bisa bertumbuh sesuai dengan usianya. Sama seperti kita, perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Gak ada yang tiba-tiba langsung kayak, gampang, beres, ngerti benar cara berjalan. Pasti ada jatuhnya, pasti ada perjalanan yang mungkin kita ngerembet dulu, mungkin kita ngerangkak dulu. Tapi yang harus dipastikan ketika berjalan bersama dengan Tuhan, kita juga harus seiring perjalanan pertumbuhan kita bersama dengan Tuhan. Dan itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita menyadari bahwa kita harus mengkonsumsi asupan nutrisi rohani yang tepat.
Nah sama seperti waktu itu bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir, dibawa kepada season yang baru, masuk ke dalam padang gurun, sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian. Ini ada kita bisa lihat di Keluaran 16 ayat yang keempat. Keluaran 16 ayat yang keempat. Isinya adalah, lalu berfirman Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Lalu kita lanjut ke ayat yang ke-14 dan juga 15, dikatakan bahwa ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Kita lanjut sedikit dari ayat 16 sampai 18, dikatakan, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu. Tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi rumahnya, seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Jadi pada saat itu bangsa Israel ketika dibawa keluar dari Mesir dan dia masuk ke dalam season yang baru, mereka dibawa masuk ke dalam season padang gurun pada saat itu. Tuhan itu memberikan mana yang dari surga. Mana itu berbicara tentang fresh revelation, saudara. Karena dibilang mana itu adalah sesuatu yang mereka gak kenal. Ketika mereka lihat ada mana turun, mereka pas ngelihat mereka bilang, apa ini? Mereka gak pernah lihat sebelumnya. Jadi ini berbicara soal firman Tuhan yang fresh setiap hari. Pewahyuan yang fresh setiap hari yang mereka harus konsumsi. Untuk mereka bisa bertahan melalui season padang gurun mereka waktu itu. Nah jadi di dalam kehidupan kita, keseharian kita, sama ketika kita lagi dibawa ke dalam satu season, ataupun apapun itu, padang gurun kayak, mau yang lain kayak, challenge baru, apapun itu. We need to make sure bahwa kita membaca firman kita dan kita menerima pewahyuan yang fresh setiap harinya. Karena dibilang kalau di keluaran ini pada saat itu bangsa Israel, mereka gak tahu pada saat mana itu datang, mereka nanya apa ini? Karena ini adalah sesuatu yang mereka gak pernah tahu sebelumnya dan bahkan nenek moyangnya gak pernah kenal. Yang artinya adalah sesuatu yang baru setiap hari, saudara. Fresh revelation, bukan yang kemarin punya. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk ngomong ke mereka, ke bangsa Israel adalah untuk mengumpulkan setiap hari. Setiap hari mereka harus kumpulin mana yang baru yang Tuhan kirimkan setiap harinya. Jadi ketika kita bicara tentang asupan ke rohani, gak bisa kita ngomong kayak sekali aja lah baca Alkitab and then that's it. Enggak, karena pada dasarnya Tuhan tuh pengen banget memberikan fresh revelation, Tuhan pengen banget memberikan pewahyuan yang baru kepada kita setiap hari. Dan itu justru the spiritual food, mana firman Tuhan yang hidup itu yang justru sebenarnya akan bisa menjadi bahan bakar kita untuk kita berjalan dan terus bertahan melewati setiap season dan setiap musim kehidupan kita. Nah kemarin itu ya waktu lagi di ibadah Connect, ibadah dewasa muda saudara. Pembicaranya itu adalah Pastor Christopher Tapiheru. Pastor Christopher Tapiheru waktu itu kita lagi sama-sama habis selesai sharing, kita ada focus group discussion. Dan di focus group discussion itu dibagi-bagi kelompok. Nah ada salah satu kelompok yang membahasnya tentang, kita mendiskusikan tentang bagaimana kehidupan seorang Kristen, seorang anak Tuhan yang memegang kebenaran versus horoskop. Apakah kita bisa baca horoskop dan lain sebagainya gitu ya saudara. Nah jadi ini ada statement dari Pastor Christopher Tapiheru yang menurut saya ini menggelitik tapi memang kenyataannya memang mungkin kebanyakan dari kita dan saya juga dulu mungkin seperti itu gitu saudara. Ketika kita bicara soal membaca firman. Dikatakan bahwa horoskop ya, jadi dia bilang gini, kalau baca horoskop tuh
Bapak Ibu pernah baca gak sih dulu, kalau zaman-zaman dulu sih yang saya tahu kalau dari majalah atau kayak misalnya dari apa namanya koran, aku nggak tahu ya ada apa enggak ya. Jadi kalau dulu di majalah suka ada tuh di belakangnya tuh suka ada kayak horoskop ini apa, Virgo lah, Pisces lah, si apa namanya Leo lah, apalah gitu. Leo bukan Pastor Leo ya saudara, ini Leonya Leo yang lain gitu, horoskop ini. Ini yang kayak gitu, itu semua ada tuh dulu dibaca. Jadi tiap kali baca tuh kalau dulu ya anak-anak tuh yang dulu-dulu suka pada baca bisa kayak, wah ini gue banget nih, bener banget nih gitu. Tapi kadang kita orang Kristen pada saat kita baca firman juga rada kayak begitu sebenarnya. Kita ngerasa, wah nih ayat cocok nih, pas nih buat gue nih, makanya oke nih gue aminkan. Kalau gak cocok didiemin saudara. Padahal jangan sampai kita baca firman tuh kayak lagi baca horoskop gitu loh, yang kayak, oh pas nih, oke amin. Kita renungkan, tapi giliran biasa aja atau lagi gak pas atau berasa tertampar dengan firman yang ada kayak, bukan buat saya ini. Padahal yang namanya mana dari surga, yang namanya firman hidup. Mau lagi cocok gak cocok, mau lagi pas enggak pas, mau suka gak suka, itu kebenaran yang absolut saudara. It's the spiritual food, itu adalah makanan rohani yang kita butuhkan supaya kita bisa bertahan, berjalan, melewati setiap musim kehidupan kita. Cocok gak cocok, pas enggak pas, suka enggak suka, telan saudara. Sama kayak misalnya kita sama dengan anak gitu ya. Kalau saya sama ya, suami saya pasti selalu ngajarin anak saya untuk kayak kalau ada makan buah, ada sayur, pokoknya harus makan. Dia gak suka pun tongkrongin sampai dia makan. Pernah waktu itu ada satu masa dia makan sesuatu yang dia gak suka, tapi kita tahu bahwa dia harus makan itu. Jadi kita kasih porsinya yang kecil, saya tongkrongin sampai dia selesai. Sampai nangis dia saudara. Tapi harus saya tungguin. Kenapa? It's because sebagai orang tua saya tahu itu bagus buat dia. Dan sama seperti Tuhan, ketika Tuhan udah merumuskan semuanya di dalam firman Tuhan dan sekarang gampang accessible di dalam gadget kita dengan gampang. Suka gak suka, mau gak mau, cocok gak cocok, pas atau enggak pas, ngerti atau enggak ngerti. Telan saudara. You have to read it, kita harus baca, harus kita renungkan. Karena kenapa? Tuhan itu mau memberikan fresh revelation. Sama seperti pada saat bangsa Israel ada di padang gurun pada saat itu. Ketika Tuhan berikan mana, Tuhan artinya adalah sesuatu yang fresh. Karena sesuatu yang mereka enggak pernah kenal sebelumnya dan bahkan nenek moyangnya mereka enggak tahu juga itu apa. Artinya personal experience itu sangat penting bersama dengan Tuhan. Untuk membawa kita bisa terus sustain, bisa tetap endure, bisa tetap bertahan dari satu musim ke musim berikutnya. Lalu poin yang kedua, kalau poin yang pertama tadi adalah asupan rohani yang tepat, yang kita harus konsumsi setiap hari. Yang kedua, menyadari pribadi Tuhan sebagai Bapa di dalam hidup kita. Nah kadang ketika kita menyadari gitu ya, posisi Tuhan, peran Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai Bapa, kadang kita juga ada yang misleading. Kadang kita pikir ketika kita memandang Tuhan sebagai Bapa, sudah cukup sampai di situ dan kita merasa, oh ya sebagai Bapa sudah seharusnya menjaga dan memelihara kehidupanku. Betul saudara, sebagai seorang bapak pasti menjaga, pasti memelihara, pasti dia yang akan ngatur kehidupan kita sebagaimana mungkin kita terpelihara dengan baik gitu. Tapi terkadang kita cuma mentok sampai di situ, kita melihat bapak sebagai caretaker atau penjaga atau pengasuh atau yang memelihara kehidupan kita aja, that's it. Padahal sebenarnya fungsi bapak kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari pun, seorang ayah di dalam rumah nggak cuman punya responsibility-nya, nggak cuman sekedar memberikan makan, memastikan anak-anaknya bertumbuh dengan baik, that's it, enggak. Tapi peran seorang ayah menentukan standar di rumah, rule-nya seperti apa. Misalnya anak nggak boleh pulang lewat dari jam segini. Atau sebagai seorang ayah juga kalau misalnya lagi jalan-jalan mau apa mungkin dia nentuin, oke kita hari ini kita jalan ke sini, that's it, kita harus ikut dia. Jadi sama halnya, seperti kita dengan Bapak juga sama. Ketika kita melihat Bapak, itu gak boleh mentok cuman kita pengen Bapak yang menjaga, memelihara aja, that's it. Enggak saudara. Ketika kita melihat Tuhan sebagai Bapak, dia yang menciptakan kita, He is the creator. Artinya, contoh ya saudara, anggaplah saya ini yang punya
yang bikin botol minum. Saya adalah creator dari botol minum ini. Sebagai creator atau sebagai pencipta yang bikin botol minum ini, artinya saya juga adalah owner dari botol ini. Saya juga adalah yang empunya, saya adalah yang memiliki botol ini. Dan as an owner, artinya saya bebas to rule over this bottle. Saya punya kehendak bebas untuk saya bisa memilih mau ngatur botol minumnya kayak apa. Mau saya taruh di meja kah, mau saya taruh di mimbar kah, mau saya taruh di kursi. Itu artinya terserah saya karena saya adalah pencipta dan saya yang menciptakan si botol ini. Tapi at the same time, saya juga pasti akan make sure ketika saya yang bikin, ketika saya yang punya, ketika saya yang ngatur semuanya, saya akan memastikan bahwa botol ini terjaga dengan baik sehingga bisa difungsikan sesuai dengan fungsinya. Sama dengan Bapa di dalam kehidupan kita. Sometimes kita melihat Bapa itu hanya kita bilang kita percaya bahwa dia adalah pencipta kita. He is the creator. Tapi kita nggak mau terima kalau dia itu adalah owner of our life, kalau dia adalah empunya kehidupan kita. Kita nggak mau terima kalau dia itu adalah ruler atau dia yang mengatur kehidupan kita. Kita cuma mau skip. Kita percaya dia adalah pencipta dan kita cuma mau dia sebagai penjaga kehidupan kita, caretaker. Jadi kita mau skip fakta bahwa Tuhan itu adalah owner of our life, yang empunya kehidupan kita, dan kita mau menolak fakta juga bahwa Tuhan adalah yang mengatur kehidupan kita. Padahal sebenarnya ketika kita percaya bahwa Tuhan, Bapa kita adalah creator, dia adalah pencipta kita juga harus menerima bahwa dia itu adalah owner, bahwa dia adalah yang memiliki 100% kehidupan kita, dan dia juga yang punya kehendak bisa mengatur kehidupan kita. Tapi at the same time kita juga percaya sebagai Bapa dia yang akan take care kehidupan kita, saudara. Jadi jangan sampai kita bilang, oh iya saya percaya Bapa, saya bisa melihat Bapa sebagai Bapa dalam kehidupan saya. Tapi jangan sampai kita cuma berhenti sampai di situ dan hanya menuntut Tuhan untuk menjadi caretaker dalam kehidupan kita. Hanya mentok sebagai caretaker. Tapi kita lupa peran dia yang lain bahwa dia adalah owner and ruler of our lives. Yang dia bebas bisa ngarahin kita kemanapun. Dan kalau kita cuma mentok melihat Tuhan sebagai Bapa yang memelihara kita aja, pasti kita akan bawaannya nuntut, saudara. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti kita nuntut. Kita akan bisa bilang kayak, Tuhan kenapa gak ke kanan? Tuhan kenapa gak ke kiri? Kenapa sih harus lewatin yang susah ini? Padahal Tuhan bilang, loh mbok kamu saya yang udah bikin kok, aku ciptakan kamu. Kamu adalah kepunyaanku. Kehidupan kamu juga aku yang akan atur, aku yang akan pimpin. Kamu tinggal ngikut. Pas kamu ngikut, kamu percaya bahwa aku yang akan menjaga dan memelihara kehidupan kamu. Seharusnya seperti itu, tapi kebanyakan dari kita skip. Kita tutup mata dengan kebenaran bahwa Tuhan adalah owner dan ruler dalam kehidupan kita. Kita cuma mau skip, kita percaya Tuhan yang menciptakan, tapi kita skip owner and ruler, kita cuma pengen Tuhan menjadi orang yang mengasuh, orang yang menjaga dan memelihara kehidupan kita. Jangan ya saudara, kita harus menyadari bahwa peran Bapa itu enggak cuma sekedar memelihara, menjaga, tapi dia itu adalah owner dan juga ruler of our life. Lalu poin yang ketiga, hal yang perlu kita perhatikan ketika kita lagi berjalan bersama dengan Tuhan, bagaimana kita bisa bertahan adalah tidak menghindar dari latihan yang Tuhan mau kita lewati. Jadi mungkin banyak dari Bapak Ibu, saudara yang di sini gitu ya, udah pernah terima janji Tuhan, kita udah pernah ikut conference mungkin di RJLM 1, RJLM 2, worship night dan lain sebagainya. Kita mungkin banyak terima tentang pesan nubuatan, kita udah terima dari hamba-hamba Tuhan gitu ya, bahwa Tuhan akan lakukan A, B, C, D, E di dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia pengennya yang gampang. Kita pengennya, saya juga pengennya begitu saudara, jangan salah gitu ya. Secara manusiawi pengennya ya kalau Tuhan udah janjiin gitu ya udahlah, pengennya tidur malam ini besok pagi tiba-tiba janji Tuhan sudah menanti di depan pintu. Tapi enggak begitu saudara. Enggak begitu saudara. Tuhan tuh mau ada membawa kita ke dalam sebuah musim lepas musim. Tujuannya untuk melatih kita juga. Dan apa sih yang sebenarnya Tuhan pengen latih di dalam kehidupan kita ketika Tuhan bawa dari satu musim kepada musim berikutnya. Dari satu level kepada level berikutnya.
Saya mau ajak kita semua baca dari Ulangan 8. Ini cerita dari bangsa Israel yang diceritakan ulang oleh Musa gitu ya. Jadi kitab Ulangan tuh literally diulang, bukan ulangan tes ya saudara, tapi ini sesuatu yang diulang. Dan ini Musa waktu itu mengulang untuk mengingatkan kepada bangsa Israel. Di ayat yang saya langsung ini aja dari ayat yang kedua ya. Jadi Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kita di ayat 2 dulu. Jadi memang ketika Tuhan lagi membawa Israel kepada season yang baru, dia keluar dari bangsa Mesir lalu dia mau masuk ke tanah perjanjian, tapi sedikit didetour sama Tuhan ke padang gurun. Pada saat itu ada hal-hal yang memang Musa sampaikan kepada bangsa Israel untuk mereka jangan lupa bahwa Tuhan tuh memang bawa mereka ke padang gurun dengan satu tujuan. Yang pertama apa yang Tuhan mau latih sebenarnya ketika Tuhan lagi membawa kita dari satu season kepada season berikutnya. Mungkin a little bit detour, gak langsung kepada janji Tuhan langsung kita lihat besok gitu ya. Memang ada prosesnya, ada yang Tuhan mau bawa kita dari satu level ke level berikutnya. Dan ketika Tuhan lagi bawa kita ke dalam satu musim yang baru, entah apapun itu, ada hal yang Tuhan mau latihan yang kita nggak boleh lewati. Latihan yang pertama tuh apa? Tuhan lagi mau melatih kita untuk kita belajar rendah hati. Kerendahan hati saudara. Nah di ayat yang kedua itu dikatakan Musa ngomong sama bangsa Israel waktu itu. Dibilang apa? Ingat kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu. Jadi salah satu latihan yang Tuhan izinkan, yang Tuhan pengen kita lewati, yang pengen kita belajar, jangan sampai kita skip latihannya ini ketika Tuhan lagi bawa kepada musim yang baru. Yang pertama itu adalah belajar untuk punya kerendahan hati. Saya mau ajak kita semua buka dari Mazmur 25 ayat yang ke-9. Mazmur 25 ayat yang ke-9. Dikatakan ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi Tuhan tuh mengajarkan jalan-jalannya, Tuhan nunjukin jalannya kepada orang yang rendah hati saudara. Kalau kita tinggi hati, kalau kita sombong, kita merasa kita bisa. Kita merasa gue udah orang Kristen lama, gue udah baca firman udah banyak, udah tahu banyak kebenaran. Jadi berasa bisa ngerjain sendiri, berasa bisa berjalan sendiri. Tuhan gak bisa nunjukin jalannya kalau kita punya sikap hati yang seperti itu saudara. Jadi ketika Tuhan lagi bawa dari satu season kepada season berikutnya, kita harus make sure untuk tidak melewati latihan yang satu ini. Rendah hati, Tuhan mau kita belajar menjadi anak yang rendah hati, dengar-dengaran, mau diajar. Jangan sampai ketika Tuhan lagi ngajar, Tuhan lagi tunjukin jalannya kita bilang, terima kasih Tuhan, no thank you bye. Jangan sampai kayak begitu saudara. Thank you, next gitu. Enggak, jangan. Tapi biarlah ketika Tuhan lagi bawa kita ke dalam satu musim yang baru, another challenge, jangan sampai kita lewati bahwa Tuhan mau melatih kita untuk menjadi seorang pribadi yang rendah hati. Lalu latihan yang kedua itu adalah ketaatan. Kita kembali ke Ulangan 8 ayat yang kedua tadi. Dikatakan bahwa mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah kadang ya saudara, untuk ketaatan, ujian, latihan ketaatan itu baru bisa muncul, baru benar-benar ketaatan sejati itu muncul ketika ada challenge, ketika ada tantangan, ketika kita masuk ke sebuah musim yang kita nggak tahu kanan kirinya ini apa, nih belum pernah, sesuatu yang aku belum pernah masuk. Justru di situ kita dilatih untuk bisa menjadi seorang pribadi yang taat. Kita masih mau berpegang dengan kebenaran firman Tuhan atau kebenaran diri sendiri. Ketaatan itu gampang saudara, kalau keadaan lagi bagus, everything is good, moodnya lagi good. It's easier untuk kita bisa taat. Sangat lebih gampang kalau kita lagi happy, kalau semuanya lagi fine-fine aja.
Tapi pertanyaannya, when God brings you to a new season yang kita nggak pernah tahu sebelumnya, yang mungkin banyak tantangannya yang kita nggak pernah lewati sebelumnya. Terus mulai bertanya-tanya, Tuhan ini aku dibawa kemana? Pertanyaannya ketika lagi di season seperti itu, apakah kita tetap taat, berpegang pada kebenaran firman Tuhan atau enggak? Itu yang kedua. Lalu poin yang ketiga, latihan yang Tuhan mau bawa kita itu apa sih sebenarnya? Latihan iman saudara. Poin yang ketiga, latihan iman. Ketika kita lagi berjalan bersama dengan Tuhan, iman kita dilatih. Kenapa iman itu dilatih? Kita baca di Yakobus 2 ayat yang ke-17 sampai dengan ke-18. Yakobus 2, 17, 18 dan juga ayat yang ke-22. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Kita loncat ke ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna, saudara. Jadi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tuh juga lagi mau kita melewati latihan iman, saudara. Iman itu perlu dilatih. Kalau iman cuman kita ngomong di mulut, itu cuma jadi lip service, kita bilang iya kita percaya Tuhan menyertai. Tapi iman tanpa perbuatan mati, saudara. Di dalam Yakobus dibilang sia-sia. Iman tanpa perbuatan. Iman tanpa perbuatan tuh kayak ibarat kita bilang percaya tapi kalau disuruh jalan kita gak mau jalan. Tapi sebaliknya perbuatan tanpa iman, jalannya baru jalan sekali, nanya terus sama Tuhan. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Kok gak ke sana, kok gak ke sini, kenapa aku harus lewatin ini. Jadi iman dan perbuatan itu bekerja bersama-sama, saudara. When you say that you have faith in God, then let's practice. Kita jalani, kita melangkah, saudara. Karena kalau cuma ngomong doang, nggak ada apa-apanya. Sebaliknya, kalau jalan nggak pakai iman, juga baru sekali. Nanya terus, saudara. Ujungnya jadinya nggak jalan-jalan juga. Jadi iman dan perbuatan itu berjalan bersamaan, saudara. Gak ada yang bisa bilang, oh ya saya beriman, tapi duduk-duduk aja, diem-diem aja. Atau yang bilang, oh saya jalan, tapi nanya terus bilang saya beriman, tapi nanya terus gitu. Itu juga dipertanyakan. Nah intinya pada saat kita lagi belajar untuk melatih iman kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus bisa lihat perbedaannya ya saudara. Ada yang namanya bertanya dan ada yang namanya mempertanyakan saudara. Bertanya itu nanya karena gak ngerti. Pada saat itu kita nanya gak ngerti. Tapi tujuannya adalah bertanya supaya bisa mengerti dan akhirnya menjalani dan taat. Tapi kalau mempertanyakan itu bertanya karena gak bisa terima aja jawabannya nih. Gak bisa terima sama Tuhan, kita lagi Tuhan bawa kemana kita gak bisa terima, makanya kita tanya terus. Dan ujung-ujungnya meragukan jawaban Tuhan, meragukan apa yang Tuhan lagi kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ujungnya adalah mau menilai, oh ini sebenarnya masuk gak sih ke senses gua? Ini masuk gak sih ke otak gua? Masuk gak ke logika gua ya? Kalau gak masuk logika, ya udahlah bye. Itu mempertanyakan saudara. Kalau bertanya tujuannya adalah supaya mengerti untuk bisa taat. Untuk bisa terus maju. Tapi kalau mempertanyakan, gak suka sama caranya Tuhan. Makanya nanya terus, negosiasi terus gitu. Sama kayak anak saya juga kadang suka gitu. Kalau dia lagi disuruh melakukan sesuatu yang dia gak suka. Pasti dia akan negosiasi, nanyanya muter. Akhirnya gak ngapa-ngapain saudara. Kayak kemarin itu ya saya lagi ngajak dia buat trial kelas basket saudara. Gak mau dia, awalnya bilang mau, pas udah nyampe tempatnya dia ngelihat dia jiper kayaknya. Dia ngeliat yang lain udah pada jago-jago gitu, dia kayak aku gak bisa, aku gak mau, aku gak gini, nanti aku digini, nanti aku digituin gitu kan. Semua cuma di kepala. Karena kalau dia mempertanyakan kenapa kita mau masukin dia di kelas basket, dia gak percaya kalau itu adalah untuk kebaikan dia.
Mesti ditanya terus, ujung-ujungnya apa saudara? 1 jam negosiasi, kelasnya mah udah selesai. Ikut kelasnya mah kagak, cuma negosiasi ngeliatin orang lain main saudara. Nah ini juga sama, ketika kita lagi bicara soal latihan iman. Iman perlu dilatih, itu perlu melangkah saudara. Kalau kita terus mempertanyakan, ujung-ujungnya nanya, gak jelas juntrungannya apa, muter-muter, jalan kagak, pusing iya. Netting doang, overthinking jadinya saudara. Ntar Tuhan gini gak ya, ntar aku gini gak ya, ntar aku gitu gak ya. Gitu. Makanya poin yang nomor 1 tadi pertama adalah memastikan kita memakan asupan rohani yang tepat setiap hari. Firman Tuhan itu menjadi dasar iman kita saudara. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita gak baca firman, ya gimana imannya berdasarkan apa saudara? Sedangkan iman itu timbulnya dari pendengaran akan firman Kristus. Dan ketika kita sudah mendengar firman, butuh dilatih. Kita harus jalan, harus berani melangkah. Jangan diem aja. Dan jangan pusing mempertanyakan doang saudara. Bertanya boleh, tapi kalau sudah mempertanyakan, ujung-ujungnya saudara akan jalan di tempat. Cuman ngeliatin orang lain aja tuh, kalau kayak case-nya L itu ya. Orang udah keringetan, udah bolak-balik, udah main. Dianya mah duduk aja, keringetan enggak. Bete doang, mempertanyakan. Stres sendiri, overthinking. Nanti aku gini, nanti aku gitu, dan lain sebagainya. Jangan ya saudara, capek sendiri itu nanti. Lalu latihan keempat yang Tuhan pengen kita lewatin tuh apa? Kedisiplinan sebenarnya saudara. Disiplin itu perlu dilatih. Kita buka di Ulangan 8 ayat yang kelima. Ulangan 8 ayat yang kelima. Dikatakan, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Kalau di dalam versi bahasa Inggris, versi Amplified dikatakan, God disciplines and instructs you like a man disciplines his son. Jadi ketika Tuhan lagi membawa kita kepada satu season, dia tuh mau melatih, yang dia mau latih salah satunya adalah kedisiplinan kita saudara. Disiplin tuh bicara soal apa? Bicara soal koreksi saudara. Kalau ada yang gak benar didisiplin, kalau ada yang salah dikoreksi. Dan ini makanya juga penting ya di poin yang kedua tadi sebelumnya, bahwa bagaimana kita melihat Bapa itu juga sangat penting. Kalau kita melihat Bapa mentok hanya sebagai caretaker, sebagai orang yang menjaga dan memelihara saja, ketika Tuhan lagi mendisiplin, ketika Tuhan lagi mengkoreksi, koreksi datang bisa dari mana aja saudara. Bisa dari orang lain, bisa dari pemimpin saudara. Koreksi bisa datang dari mana aja, atau mungkin firman yang saudara baca itu bisa menjadi koreksi juga bisa. Nah tapi ketika Tuhan lagi koreksi, kalau kita punya pandangan yang salah terhadap Bapa, kita pikir Bapa tuh cuma mentok Bapa yang mengayomi aja, udah that's it. Gak bakalan tuh kita bisa dididik, gak bakalan kita bisa dikoreksi saudara. Karena kalau kita bisa lihat bedanya caretaker atau pengasuh sama seorang Bapa atau seorang ayah itu beda. Kalau caretaker itu cuman tujuannya adalah ya udah dia take care aja, dia ngasuh. Dia kasih makan, kalau case-nya di case anak gitu ya, kalau misalnya anak saya ada pengasuhnya. Ya pengasuh ngasih anak, tapi bukan ngajarin saudara. Yang ngajarin itu tetap fungsinya adalah orang tua. Seorang ayah, seorang ibu kalau di dalam keluarga jasmani kita. Nah kalau di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan juga sama. Kalau kita lihat Tuhan hanya sebagai caretaker, cuman ngelihat Tuhan sebagai orang yang menjaga dan mengasuh, pribadi yang menjaga dan mengasuh aja. Kita nggak akan bisa terima ketika Tuhan lagi koreksi. Tapi justru ketika kita bisa punya mindset yang benar, kita punya point of view, kita punya perspektif yang benar. Bahwa sebagai seorang Bapa, Bapa juga mendisiplin, Bapa juga mengkoreksi. Dan ketika ada koreksi itu datang, kita bisa dengan rendah hati bisa bilang bahwa oke Tuhan, aku salah. Aku akan ganti arah. Saya mau ajak kita baca di Amsal 13 ayat yang ke-24. Amsal 13 ayat yang ke-24. Dikatakan bahwa siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Tongkat ini bicara soal kalau kayak gembala. Gembala itu kan pakai tongkat buat ngapa saudara? Buat ngatur domba-dombanya ya. Supaya jalannya jangan ngaco-ngaco ya.
pakai tongkat gitu, dia yang akan atur jalan domba-dombanya. Jadi sama halnya, bersama dengan Tuhan, ya Tuhan juga mau mendisiplin kita sebagai dia sebagai gembala yang baik di dalam kehidupan kita, sebagai Bapa yang baik, dia juga mau mengkoreksi kita, dia mau mendisiplin kita supaya kita jangan sampai keluar dari jalurnya dia. Nah tapi kadang, mungkin pada saat kita lagi dilatih seperti itu, kita merasa kayak, gak usah lah, Tuhan aku udah ngerti, udah gede, aku udah bisa jalan sendiri, aku juga bukan orang Kristen baru, aku orang Kristen lama. Firman Tuhan apa sih yang aku gak tahu? Dulu waktu zaman di sekolah minggu atau di Aero Kids gitu misalnya, udah kenal semuanya tuh firman Tuhan apa tuh yang gak ada tuh, semua udah hafal. Dari Kejadian sampai Wahyu gitu. Tapi gak bisa begitu saudara. Ketika Tuhan lagi mengkoreksi kita, mendisiplin kita, jangan sampai kita yang gak mau diatur. Dan kita bilang kayak Tuhan udahlah gak usah dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya seiring perjalanan bersama dengan Tuhan saudara, semakin kita dewasa, semakin kita didewasakan dan semakin kita mengikuti setiap proses yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita, justru semakin kita menyadari bahwa kita tuh gak bisa hidup tanpa Tuhan saudara. Dan semakin kita dewasa di dalam Tuhan, kita semakin menyadari, semakin dewasa, semakin kita tahu kalau kita nggak tahu. Cuman anak kecil yang berasa, aku udah gede, aku udah tahu. Contoh kayak sama El, sama anak saya. Kalau kita lagi mau jalan gitu, kita tahu nih jalannya depan bahaya, licin dan atau lain dan sebagainya. Pasti saya bilang, El ayo gandengan. Kadang dia suka nggak mau. Atau naik eskalator, kadang suka sok, nggak mau. Dipegang lagi udah nggak mau, berasa udah gede. Udah bisa sendiri, nggak perlu. Padahal kondisinya eskalator lagi rame. Atau kadang ada eskalator yang beda ya saudara, yang kayak travelator itu ya, yang nggak ada tangganya. Itu kan rada bahaya ya, apalagi kalau lagi posisinya turun ke bawah gitu. Jadi harus dipegang dong. Kadang suka nggak mau, nggak bisa sendiri. Itu anak kecil saudara, berasa udah bisa. Tapi di dalam Tuhan, semakin kita dewasa, semakin kita udah melewati banyak proses di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, semakin kita menyadari kalau kita nggak bisa berjalan sendiri. Semakin kita dewasa di dalam Tuhan, semakin kita menyadari, semakin kita tahu kalau kita nggak tahu sebenarnya saudara. Firman Tuhan yang kita baca, itu bikin kita lihat bahwa ternyata selama ini tuh aku nggak tahu apa-apa loh. Bukannya bikin kita jadi, gua tahu semuanya. Enggak saudara. Justru latihan yang dari Tuhan ketika Tuhan bawa dari satu season, satu musim kepada musim berikutnya. Itu untuk Tuhan bisa mau melatih kita untuk kita bisa lihat bahwa menerima setiap koreksi yang ada. Menerima setiap latihan iman yang kita harus lewati. Menyadari kalau Tuhan lagi melatih kita untuk kita belajar taat. Belajar merendahkan hati. Bahwa sebenarnya semua yang kita tahu itu sebenarnya gak ada apa-apanya saudara. Karena semua hikmat datangnya dari Tuhan. Bukan dari kita. Kita gak ada apa-apanya saudara. Kita gak akan pernah bisa menandingi setiap pikiran Tuhan. Jadi pada kesempatan hari ini saya mau encourage kita semua yang ada di sini. Untuk kita benar-benar memperhatikan ketika kita lagi berjalan bersama dengan Tuhan. When we talk about walking with the Holy Spirit, talk about walking with God. Ketika kita lagi bicara tentang itu gak lepas dari 3 hal tadi. Pertama, kita memastikan konsumsi asupan rohani kita setiap hari. We need the fresh revelation from God. Bukan dari mana-mana lagi, tapi dari Tuhan. Lalu yang kedua, menyadari bahwa pribadi Tuhan itu sebagai Bapa bukan cuma sebagai Bapa yang mengayomi, men-take care aja. Tapi sebagai Bapa yang memang empunya kehidupan kita. Lalu yang ketiga adalah jangan lupa bahwa Tuhan tuh selalu membawa kita ke dalam latihan-latihan kehidupan. Tujuannya apa saudara? Supaya otot rohani kita tuh kuat. Supaya one day ketika kita lagi di dalam ring pertandingan diperlukan, kita tuh kuat saudara. Kita bisa terus berjalan, kita bisa terus setia, kita bisa terus berpegang pada perintah Tuhan, pada kebenaran firman, enggak tergoyahkan dan enggak gagal fokus dengan apa yang ada di sekeliling kita. Itu tujuannya. Jadi saya mau encourage kita semua untuk jangan kita lari dari proses, jangan kita lari dari setiap latihan yang Tuhan lagi bawa kita masuk, untuk enggak lari dari setiap musim yang Tuhan lagi bawa kita.
Karena tujuannya at the end of the day, it is to make us strong. Itu untuk melatih otot rohani kita. Sehingga ketika badai datang, ketika ada sesuatu challenge yang harus kita hadapi, kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Dan satu hal Tuhan sudah berjanji, bahwa I can do all things through Christ who strengthens me. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, saudara. Jadi Dia yang biarkan kita masuk ke dalam season baru, tapi Dia juga yang menjanjikan kekuatan buat kita untuk kita bisa lewati itu semua, saudara. Asalkan kita nggak lari dari latihan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Jangan sampai kita kabur dari proses. Jangan sampai kita kabur dari setiap musim yang Tuhan lagi bawa kita kemana. Jangan mempertanyakan Tuhan. Jangan kenapa begini, kenapa begitu dan lain sebagainya. Tapi belajar untuk menjadi seorang pribadi yang mau diajar untuk menjadi rendah hati. Mau melatih iman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mau belajar taat dan mau didisiplin, mau dikoreksi lewat setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Jadi jangan sampai kita cuma mau terima janjinya Tuhan aja. Tapi kita nggak mau ngelewatin prosesnya. There is no shortcut, saudara, ketika kita bicara tentang mencapai sebuah destiny yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Janji Tuhan apapun itu. Janjinya datangnya dari siapa, saudara? Tuhan. Jadi jalan menuju janjinya juga harusnya ngikutin siapa? Tuhan. Kadang kita cuma mau janjinya doang dari Tuhan, tapi jalannya suka-suka sendiri aja. Padahal enggak. Kalau kita mau mencapai kepada satu titik di mana Tuhan sudah berjanji, ya artinya kita juga harus mau mengikuti jalan di mana Tuhan udah tetapkan untuk kita lewati, saudara. Jadi jangan pernah punya mindset bahwa kita cuma mau terima bagus-bagusnya aja. Kita cuma mau terima enaknya aja. Tapi ketika Tuhan lagi bawa kita untuk mengajar kita, untuk kita menjadi pribadi yang dewasa di dalam Dia, terus kita tolak. Enggak bisa, saudara. Jadi jangan, tapi di satu sisi juga saya mau ingatkan, jangan juga kita lupa bahwa kekuatan datangnya dari Tuhan. That's why kita butuh Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita, saudara. Kita enggak bisa jalan sendirian. Dan Tuhan juga bilang, the joy of the Lord is our strength. Sukacita yang dari Bapa, sukacita dari surga, itu juga merupakan kekuatan, sumber kekuatan. Gimana sih caranya untuk kita terus bisa bersukacita? Mengucap syukur, saudara. Jangan pernah lupa untuk mengucap syukur atas setiap apapun yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Bukan cuma atas apa yang Tuhan sudah kerjakan, tapi mengucap syukur atas pribadinya yang mau mati di atas kayu salib, mati-matian cuman buat kita, saudara. Ujung-ujungnya buat kita semuanya. Jadi biarlah hari ini firman Tuhan yang disampaikan, saya berdoa biarlah setiap dari kita, setiap jemaat di tempat ini, kita bisa sama-sama bisa melihat bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu benar-benar enak sebenarnya, saudara. Dibandingkan susah-susah di luar sana tapi gak ada Tuhan. Lebih baik kita ngelewatin yang susah bersama dengan Tuhan. Meskipun mungkin kadang kita bilang orang di luar sana gak pakai Tuhan bisnisnya bisa berhasil. Tapi dia lupa. Orang yang gak kenal Tuhan Yesus, dia gak punya berkat Bapa, saudara. Dan kita sebagai anaknya, kita memiliki bagian di dalam kerajaan Allah. Saya mau undang kita semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami sekali lagi, Tuhan. Bahwa di penghujung tahun ini, Tuhan, kami gak mau, Tuhan, melupakan apa yang sudah Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami gak mau berhenti sampai di sini, Tuhan. Kami gak mau berhenti cuma karena kami capek atau karena kami bingung gak tahu harus gimana lagi, Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan, Engkau yang akan terus membawa kami dari satu musim kepada musim berikutnya, karena kami tahu Tuhan Engkau ada bersama dengan kami, Tuhan. Dan kami gak mau, Tuhan, hanya sampai di titik kami menyadari bahwa Engkau ada di sebelah kami. Tetapi kami mau mengambil langkah yang lebih dahsyat, yaitu kami mau menggenggam tangan-Mu dan kami mau berjalan bersama-Mu, Tuhan. Kami gak cuma sampai berhenti menyadari bahwa Engkau ada di samping kami, tapi kami gak
enggak kami mau anggurin Engkau Tuhan, enggak Tuhan. Tetapi biarlah mulai hari ini kami mau mengambil komitmen. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau setia berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau Tuhan melewati setiap pelatihan yang sudah Engkau siapkan di depan kami Tuhan. Dan kami enggak mau kabur dari itu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang Engkau siapkan di depan sana jauh melebihi dari apa yang kami bisa pikirkan dan yang kami bisa bayangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan aku percaya Engkau ya juga yang akan memberikan terus kami sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Ketika kami melewati setiap season di dalam kehidupan kami, ketika kami nanti mulai masuk ke dalam tahun yang baru Tuhan Yesus, Engkau ada di situ juga Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sepanjang hidup kami sampai dengan hari ini, Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan dan terus ajarkan kami biarlah Roh Kudus karya-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami, mengingatkan kami selalu Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih aku mau menyerahkan setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Untuk bisa menyongsong 2025, bisa melihat bahwa Engkau menyediakan sesuatu yang lebih dahsyat dari apa yang kami bisa pikirkan Tuhan. Dan kami siap untuk melangkah, mengakhiri tahun ini dan melangkah di tahun yang baru dengan mindset yang baru melihat Engkau sebagai Bapa seutuhnya di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih aku mau menyerahkan kehidupan kami mulai dari hari ini sampai selamanya ke dalam tangan-Mu in the name of Jesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin.